berkumpul kembali, kita dapat duduk bersama-sama kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka mengistiqomahkan wiridan kita setiap malam Rabu. Mudah-mudahan segala niat kita, segala tekad kita dihitung, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim Ibn Sumair Al-Hadrami rahimahullahu taala, yang mana kita telah sampai atau masih dalam bab syarat-syarat sahnya salat. Ya, itu halaman 10 paling atas. Syarat-syarat sahnya salat. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, berkata pengarang kitab Safinatun Najah ini, Syekh Salim Ibn Sumair menjelaskan, syurutus salati thamaniyatun. Ya, syurutus salati thamaniyatun. Syurut ini telah kita bahas minggu lalu. Minggu lalu apa sebulan yang lalu? Sebulan yang lalu, ya. Sebulan yang lalu telah kita bahas, kalau hadirin semua belum atau masih ingat, ya. Kalau nggak lupa, syurut, ya. Syurut pertama kita menjelaskan bahwasanya syurut ini menurut kalau kita lihat ya tarkibnya, bentuk bahasa, bentuk kalimatnya ini adalah kalimat jamak, ya. Jadi sedikit kita mengingatkan kembali memori kita tentang pembahasan syurut ini. Ya, secara bahasa syurut ini adalah termasuk daripada kata jamak, ya. Jadi kan kalau bahasa Arab itu ada 3 kata. Yang pertama mufrad, yang kedua mutsanna, yang ketiga jamak. Itu perubahan dari satu makna dari satu kata ke kata yang lain. Nah, mufradnya apa? Syartun. Kalau syartun satu syarat. Kemudian syartoni berarti ada dua syarat. Syurutun berarti ada banyak syarat. Nah, kemudian kenapa kita bahas seperti itu? Kita akan mengetahui nanti kalau bahwasanya syarat-syarat sahnya salat itu lebih daripada 2. Ada banyak. Ada berapa di sini? Kita lihat. Syurutus salati, syarat-syarat sahnya salat. Nah, ini harus diingat juga bahwasanya syarat adalah apa? Yang menentukan sahnya ibadah tersebut, tetapi tidak termasuk dalam ibadah tersebut. Di luar ibadah tersebut. Ya. Syarat sahnya salat, bersuci, berwudu. Iya enggak? Berwudu dilakukan ketika salat atau sebelum salat? Sebelum. Berarti wudu adalah termasuk syarat sahnya salat. Dilakukan di dalam salat atau di luar salat? Dilakukan di luar salat. Itu namanya syarat. Berbeda dengan rukun. Iya enggak? Rukun salat ada berapa? Berapa? 17. Ya, ada 17. Ada yang mengatakan 19. Ada yang mengatakan 21. Ada yang mengatakan 27. Yang mana yang benar? Semuanya benar. Semuanya benar. Yang susah kalau udah dikaitkan dengan ilmu tasawuf. Iya enggak? Ya, masih ingat enggak yang kata Imam Ghazali memasukkan ya khusyuk itu termasuk daripada rukun salat. Nah, artinya apa? Dari mulai Allahu Akbar itu kita harus khusyuk sampai Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dari mulai takbir
sampai salam. Ada yang pernah begitu khusyuk. Paling kita Allahu Akbar pertama doang tuh khusyuk. Habis itu mikir macam-macam udah. Ya. Mikir inilah, mikir itulah. Nah, Imam Ghazali ya, itu menambahkan tuh. Ya, rukun, salah satu daripada rukun sholat itu harus khusyuk. Artinya apa? Kalau kita melencong sedikit aja nih, kita nggak fokus aja ketika sholat, kita nggak fokus, kita nggak khusyuk kepada untuk apa namanya muwajahah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berarti batal sholat kita. Batal. Coba ada yang bisa gak tuh? Para wali doang itu yang bisa. Nah itu kalau sudah dikaitkan dengan tasawuf udah susah. Ya makanya ada qaul ulama itu apa namanya kebaikan kita yang kita kayaknya mikir nih udah soleh banget, sholat tahajud 100 rakaat, Senin Kamis nggak pernah kelewat puasanya, bahkan puasa Daud, ya sholat jamaah nggak pernah kita tinggal. Pokoknya kita udah merasa soleh madah. Padahal itu adalah sayyi'atu, ya itu adalah menurut para ubad, ya, menurut para salafus soleh, orang alim, orang yang abid, itu adalah sebuah kemaksiatan. Ya. Waduh, ini jauh banget makanya menurut orang soleh dibandingkan dengan orang soleh, orang itu adalah sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau udah ngomong sufi itu udah begitu dah. Semuanya dikaitkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada lagi urusan dunia. Ya. Nah, makanya mereka itu mengutip dari kitab Burdah. Ini kalau kita terjemahin, kita bahas ini bagus banget nih, qasidah Burdah. Ya. Qasidah Burdah. Bukan hanya robananya doang. Pakbuk enggak. Kita mau isinya nih. Isinya. Ya, kalau malam Jumat kan ada pakbuk tuh. Tahu enggak tuh isinya? Ya. Tahu enggak kalau misalnya di dalam Burdah ini dijelaskan kalau tidak ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tidak akan ada dunia dan seisinya. Makhluk yang lain tidak akan ada. Ya, Masya Allah. Bagaimana Nabi bisa tergiur dengan keindahan kemilau dunia? Ya, bagaimana bisa tergiur? Ya, kenapa? Karena kalau tidak ada Nabi, maka dunia tidak akan ada. Bagaimana? Ya, nah dari situ banyak pembahasan tentang tasawuf, tentang ini, tentang itu. Ya, nih kitab Burdah. Ya, Burdah namanya. Itu yang kita cari, ya, itu yang kita utamakan. Ya, bukan pakbuk-pakbuknya. Itu mah gampang itu. Gampang. Bukan pakbuk-pakbuknya. Ya, tapi apa makna daripada yang kita baca itu? Ya, salah satunya ini Imam Burdah. Ya, Imam Busiri, ya, Imam Busiri. Nah, jadi seperti itu. Ya. Rukun. Jadi perbedaannya syarat dengan rukun, kalau syarat dilakukan di dalam ibadah, syarat dilakukan di luar ibadah tersebut. Kalau rukun dilakukan di dalam ibadah tersebut. Rukun sholat salah satunya apa? Rukun sholat yang pertama niat. Ya. Niatnya pas wudu apa pas sholat? Pas sholat. Berarti niat adalah termasuk satu daripada rukun sholat. Niat termasuk rukun apa? Qalbi. Ya, rukun qalbi. Ya, rukun yang dilakukan di dalam hati. Tapi kok banyak yang usolli fardhu maghribi pada dikencengin. Itu hanya untuk lebih memfokuskan lagi, kita lebih khusyuk lagi, ya. Karena paling tidak kata ulama kita ketika khusyuk itu adalah ketika takbiratul
ihram itu usahakan tuh benar-benar khusyuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam hati usolli. Ya. Allah. Jadi bukan usolli fardhu. Bukan. Ketika kita takbir, Allah udah mulai angkat tangan nih, Allah. Itu udah mulai niat tuh. Itu udah dalam hati udah usolli. Ya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Saya niat sholat maghrib, misalnya. Boleh, nggak batal, nggak masalah. Sah nggak sholatnya? Sah. Ya, usolli. Allah itu dalam hati kita udah usolli. Usolli misalnya fardhul maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati. Misalnya apa ya? Jadi imaman lillahi ta'ala sampai bar. Ya, ini tangan bar udah di mana nih? Udah di sini nih. Ini mana nih? Kalau saya kayaknya kelihatan. Soalnya gendut. Ya. Bukannya di sini. Ya. Kan ada itu yang mungkin. Nah, apalagi begini, waduh udah saat. Jauh nih. Nah, kalau begini di puncak ini. Dingin. Ya. Nah, ya di sini nih. Ya, bukan di sini juga. Ya. Ini kayak apa kalau bola tuh pagar. Ya. Bukan, ya. Jadi begitu. Nah, niat itu dilakukan ketika takbiratul ihram. Ingat, niat itu muqtaranan bil fi'l, selalu berbarengan dengan perbuatan. Itu namanya niat. Ya. Yang pertama kali kita perbuat ketika sholat apa? Takbir. Makanya niat itu kita barengin dengan takbir. Niat dalam hati memang niat itu di dalam hati. Ya, usolli. Jadi tadi makanya kenapa kok sering dilafazkan? Itu hanya untuk lebih fokus lagi kita, lebih khusyuk lagi, ya, lebih terarah lagi pikiran dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kan kalau dalam hati kurang mantep gitu. Ya, harus kalau dilafazin lah lebih mantep lagi. Allah itu udah mulai tuh usolli di dalam hati, usolli fardhul maghrib itu sampai bar. Ya, bukan Allahu akbar, tangannya baru turun. Enggak. Ya. Tapi gimana? Allahu akbar, sampai tangannya di sini baru bar. Ya. Baru bar. Nah, nanti ada sebenarnya pembahasannya insyaallah. Nah, sekarang kita kembali dulu ke kitab. Soalnya kalau kita terlalu jauh nggak hatam-hatam ini. Udah sebulan sekali lagi ketemunya. Syurutus shalah, syarat sahnya salat. Ya. Jadi kalau kita nggak syaratnya aja, syarat sahnya kita belum bisa memenuhi, ya, bagaimana bisa sah itu salat? Bukan sah. Kalau sahnya aja kagak, apalagi diterima. Ya. Nah, sekarang kita lihat syurutus sholati, syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat. Salat itu apa, Pak? As-salatu lughatan ad-du'a. Salat menurut bahasa itu adalah doa. Ya. Salat menurut bahasa adalah doa. Wastilahan menurut istilah apa? Al-af'al wal aqwal muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim bi syara'it taqasah. Yaitu segala perbuatan wa aqwal dan segala ucapan muftatahatun yang dimulai bit takbiri dengan apa ya dimulainya takbir
Wa mukhtatamatun, dan diakhiri dengan apa? Bit taslim, dengan salam. Bisyaraitun khasah, dengan syarat-syarat yang khusus. Ini ada syarat-syaratnya. Itu namanya salat menurut istilah. Nah, yang kita bahas ini adalah salat menurut istilah. Ya, bukan salat yang menurut bahasa. Nanti ngaco semuanya. Ya, sekarang ya seperti yang saya sudah ceritain tuh. Ada suatu ya kampus ngajarin ini nggak bener tuh. Itu korbannya bukan orang lain tapi teman saya sendiri. Jadi dia kalau sholat nggak mau namanya sujud, takbir, ruku, sujud, kagak ada. Ya, kata dia nggak usah itu, nggak perlu. Sholat itu adalah doa. Cukup kita berdoa selesai sholat maghrib. Angkat tangan, Rabbana atina fid dunya hasanah, udah selesai. Hah? Kan jadi ngawur tuh, ngaco. Padahal Nabi Muhammad SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah engkau sebagaimana aku salat. Itu adalah salat menurut istilah. Jadi yang kita bahas di kitab ini adalah salat menurut istilah. Ya. Itu namanya salat. Baik, kita lanjutkan dulu. Syurutus salati. Ya. Syarat-syarat sahnya salat. Ada berapa? Samaniyatun. Berapa ya samaniyah? Ada 8. Ya, makanya tadi kita bahas di awal syurut itu bentuknya jamak. Kalau jamak berarti udah pasti dia lebih daripada 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya dan seterusnya. Di sini ada berapa syarat sahnya salat? Samaniyatun. Samaniyah berapa? 8. Ya. Syurutus sholati thamaniyatun. Apa saja yang 8 itu? Yang pertama at-taharatu 'anil hadatsaini al-asghari wal akbar. Ini kita udah bahas nih sebulan yang lalu ya. Udah sampai sini kan? Baru 1 seingat saya. At-taharatu yaitu bersuci atau suci. Suci dari apa? Anil hadatsaini, dari 2 hadas. Nah, 2 hadas. Ya. Hadas apa saja? Al-asghari wal akbar. Hadas kecil dan hadas besar. Kita lebih sering hadas kecil apa hadas besar? Kecil. Kalau keseringan hadas besar repot. Iya kan? Kalau sering hadas besar repot. Ya. Dikit-dikit mandi kapan sholatnya? Iya enggak? Iya kan? Kalau hadas besar kan harus mandi. Kalau dikit-dikit mandi, kapan sholatnya? Gitu. Ya. At-taharatu 'anil hadatsainil asghari wal akbar. Nah, kalau hadas kecil cukup dengan berudu, suci. Kalau hadas besar harus dengan mandi. Ya, jangan lupa itu niat yang paling penting tuh, ya. Ntar udah kebasuh semua mandi, dia lupa niatnya. Ngulang nggak tuh? Ngulang, harus ngulang. Karena niat itu syarat rukun. Ya, harus ngulang. Nah, makanya jangan sampai lupa. Niat ini penting banget, ya. Tadi jadi ada 2 hadas. Al-asghar yang pertama hadas kecil itu cukup dengan kita berudu. Wal akbari dan hadas besar itu kita harus mandi. Yang namanya mandi junub. Habib kemana ya? Hah? Lagi mandi junub. Habib kemana? Gak pernah kelihatan sekarang. Hah? Oh, Habib, Pak Badri, ya. Lockdown.
Nah, terus wal akbari ya, harus mandi itu. Terus gimana ya kalau kita berhadas nggak ada air, nggak ada debu, dua-duanya nggak ada, gimana itu? Kemarin gimana? Masih ingat gak? Masih ingat gak? Misalnya gitu, waduh kita punya berhadas nih, berhadas mau sholat kita nih, tapi nggak ada air, nggak ada debu, ya kan? Sedangkan waktu berjalan terus. Kalau nggak ada cepet-cepet nih kita sholat, maka waktunya akan habis. Pada saat kita kehilangan dua alat bersuci tersebut, apa yang kita lakukan? Waduh, kita misalnya sholat zuhur, ya sekarang asar itu jam 14 berapa ya? 14.53 ya, apa 55? 55 ya. Nah, 5 menit lagi misalnya asar nih, kita belum sholat, tapi kita berhadas, kita belum wudu, sedangkan alat untuk berwudu air kagak ada, mau tayamum debunya juga nggak ada. Ya, misalnya, wah debu kok sampai nggak ada? Ya misalnya kita di pesawat gitu. Ya, misalnya kita di pesawat. Pesawat kan jarang itu ada debunya ya, bersih insya Allah. Ya, susah. Nah, bagaimana kalau keadaan seperti itu? Apa yang kita lakukan? Sedangkan kita ketakutan nih di atas pesawat. Waduh, selamat apa enggak? Kalau enggak selamat belum sholat nih, ya kan? Nah, gimana tuh kalau keadaan seperti itu? Li hurmatil waqti. Ya, kita sholat li hurmatil waqti. Kan belum bersuci. Ya itulah kegunaan daripada sholat li hurmatil waqti. Usolli fardhu zuhri hurmatan li waqti lillahi ta'ala. Allahu akbar. Berapa rakaat? Sama. 4 rakaat. Ya. Sama, enggak merubah. Kalau musafir ya boleh dikosor. Ya. Boleh dijamak juga. Ya, sama. Nah, nanti ketika kita ketemu air, ya, atau kita ketemu debu, ya, misalnya kita taruhlah ketemu air, kita sholat lagi atau enggak? Sholat lagi, ya, sholatnya i'adatan, niatnya, ya, niatnya i'adah, gitu, ya, jadi. Enggak ada air, kagak ada debu. Udah dah, Allah Maha Tahu ini. Ya, emang Allah Maha Tahu. Cuma kan udah diatur semua hukumnya. Ya, yang namanya pencuri harus dipotong tangannya. Mencuri 2 kali, potong lagi tangannya. Kan aturan itu. Ya, itu kan aturan. Ya, yang apa namanya? Ditengari puasa Ramadan, berhubungan badan sama istrinya, dapat kafarat. Itu kan udah aturan. Allah Maha Tahu ya, pasti Maha Tahu. Tapi sudah ada aturannya yang harus kita jalani. Itu udah ada syariat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamah dina. Semuanya udah sempurna. Ya. Nah, itu. Jadi ketika kita faqidut thaharatain, ya, ketika kita kehilangan alat suci, air dan debu, maka kita sholat li hurmatil waqti. Ketemu air, kita sholat lagi. Namanya sholat i'adah. Ya. Itu contoh aja, ya. At-taharatu yang pertama, at-taharatu suci anil hadatsainil asghari wal akbar, ya. Suci dari hadas kecil dan besar. Kemudian wat-taharatu anin najasah. Yang kedua, suci
daripada najis. Ingat Pak, najis ada berapa? Najis ada berapa najis? Selain itu bukan najis. Sekarang najis itu ada berapa? Macamnya ada berapa? 7. Apa aja tuh? Yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang. Itu najis. Ya. Baik manusia dan binatang. Ada yang keluarnya enggak najis, apa? Sperma. Kalau pejuk kasar banget. Ya, sperma, air mani, ya. Itu ya pengecualian. Walaupun dia keluar dari depan tapi tetap suci. Dalilnya apa? Walaqad karramna bani Adam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Dan telah kami muliakan anak keturunan cucu Adam. Maksudnya apa dimuliakan tuh? Yaitu ya, sampai air maninya suci. Coba bayangin kalau air mani najis. Ya, kita najis juga gak kira-kira? Najis. Nah, air maninya najis, ya kita najis juga. Ya, kita terbuat dari apa? Awalnya. Ya dari mani. Ya. Nah, makanya Allah muliakan keturunan Adam itu apa? Air mani itu salah satunya adalah air mani itu suci. Ya. Walaqad karramna bani Adam. Apa lagi tuh? Baru 1. Tuh najis tuh pasti tuh, kecuali air mani, baik yang keluar dari manusia ataupun binatang. Kecuali air mani. Yang kedua apa? Apa? Muntah najis gak muntah? Muntah najis gak? Muntah najis. Kenapa? Karena dia dari perut. Ya, dia keluarnya dari perut, muntah najis. Ya. Muntah najis. Jadi kalau muntah tuh hati-hati, jangan cuma dielap. Ya. Apalagi habis makan durian. Waduh, enggak hilang kali itu baunya. Makan durian. Ya. Habis makan durian muntah. Waduh. Lagi habis makan durian minumnya kopi. Waduh, kalau enggak tepar itu. Kalau enggak tepar. Nah, ya, jadi muntahan itu termasuk najis. Berarti udah berapa tuh? 2. Yang ketiga apa? Darah. Baik darah segar maupun darah busuk. Darah busuk apa? Nanah, ya. Nanah tuh, darah busuk nanah. Nanah tuh najis, ya, karena dia darah busuk. Udah berapa itu? 3. Yang keempat, bangkai. Bangkai apa? Yang pertama ada kambing. Kambing halal gak? Kambing halal gak? Tapi kalau disembelihnya gak pakai baca bismillah, jadi bangke, najis. Ya, kalau jadi bangke boleh dimakan? Nggak boleh. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, memang binatang yang haram dimakan. Ya, seperti apa? Kucing. Ya, itu bangkainya najis. Bangkai ada yang nggak najis, yang suci. Bangkainya siapa? Belalang, terus ikan, terus belalang, ikan. Yang paling inti lupa.
Bangkai manusia najis gak? Bangkai manusia najis gak? Suci, jangan sampai lupa itu. Ya, ya Allah. Kalau najis gimana ya bangkai manusia tuh megang itu, mas mandiin mas ini. Ya, bangkai manusia. Nah, bedanya apa itu bangkai manusia dengan bangkai belalang sama ikan? Kan sama-sama bangkai tuh. Bedanya apa? Kalau bangkai manusia boleh dimakan nggak? Nggak boleh. Kalau bangkai ikan enak, ya. Apalagi ikan apa itu mujair ya. Waduh, sambalnya sambal pecak. Aduh, enak banget tuh ya. Dulu saya waktu masih di Cianjur, ya, itu sering tuh ngeliwet. Waduh, asik banget. Ngeliwet, saat selamat, enak banget tuh, bang. Jagonya dah orang sono. Ya, ikannya tinggal ngambil doang di empang. Ya, jadi iya ikan lele, ikan emas macam-macam tuh. Ada lele yang udah ketuaan nggak enak. Ya, gede banget lelenya. Pas dimakan nggak enak. Saya baru tahu itu kalau lele tua udah nggak enak. Ya, ya rasanya gimana gitu Pak? Enak kalau lele itu enak yang kecil-kecil itu, ya, gurih gitu. Kalau yang udah gede udah kagak enak. Kayaknya gimana ya? Nggak ada rasanya gitu, ya. Nah, tuh jadi perbedaannya tuh. Kalau bangkai manusia nggak boleh dimakan, ya, nggak boleh dimakan bangkai manusia. Itu jangan dimakan. Ntar kayak kasus itu ya, Suwanto ya. Ya Allah. Sekarang kenapa banyak mutilasi? Nah, Kalibata kenapa sering dimutilasi tuh Kalibata itu? Ya. La haula wala quwata illa billah. Emang ja'al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'u, tuh kata Nabi, ya. Jadi datangnya Islam itu asing, nanti pulangnya juga asing, ya. Dulu ketika baru-baru pertama Islam datang banyak gak pembunuhan, orang dibunuh, anak perempuan dibunuh, ya kan? Nah, sekarang juga begitu nih, Islam mau pergi, artinya apa? Sedikit lagi kiamat udah. Ya. Tinggal nunggu aja nih yang apa namanya tanda-tanda kecil, ya. Apalagi tanda-tanda besar ini udah mulai bermunculan nih. Tinggal nunggu aja udah. Kita nggak tahu, wallahu taala alam. Jadi kita emang nggak tahu kiamat itu kapan, tapi kita tahu dari tandanya. Ya, kan dalam sebuah hadis yang disebutkan itu apa? Tandanya, tanda hari kiamat. Ya, sekarang juga udah banyak tuh, ya, kasus orang tua sama anak, ibu jadi budaknya anak. Itu kan salah satu tanda kiamat yang diterangkan dalam hadis. Ya, banyak banget udah. Tinggal nunggu alamat apa? Tanda-tanda yang besar nih. Ya, Dajjal udah keluar belum? Banyak antek-anteknya. Tinggal yang benerannya doang belum. Tinggal nunggu doang. Ya, matahari udah banyak aneh ya. Ya, tinggal pindah doang itu. Ya. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan kita meninggal duluan. Jangan sampai ada yang ya mengalami hari kiamat. Ya. Mudah-mudahan kita udah meninggal duluan dah. Jangan sampai, karena orang yang mengalami hari kiamat itu serugi-ruginya manusia. Serugi-ruginya manusia. Ya. Karena apa? Fitnahnya sangat besar. Fitnahnya sangat besar. Ya. Kita jangan merasa oh kita imannya kuat, sering sholat malam. Ya, itu diterangkan seorang soleh aja, ya, yang seluruh umurnya, seluruh setiap harinya, kesehariannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu masih bisa tergoda dengan wanita. Iya enggak? Ada kan ceritanya Barbusa siapa itu namanya? Ya. Nah, apalagi nih fitnah Dajjal. Makanya jangan lupa Pak, ya. Habis tahiyat fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya
wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari Jumat jangan sampai lupa habis sholat subuh kita baca surat Al-Kahfi. Ya, baca surat Al-Kahfi. Kalau perlu ditambah Yasin, tambah Yasin. Ya, nah itu amalan-amalan seperti itu yang insya Allah akan menolong kita dari fitnah-fitnah yang akan datang, khususnya fitnah Dajjal ini. Ya, karena kalau udah kita mengetahui itu fitnah Dajjal, ya sulit dihindari. Sulit dihindari. Tangan kanannya bagaikan neraka, tangan kirinya bagaikan surga. Waduh, pusing dah. Ya, nggak ada yang selamat kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. La haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian bangkai, ya. Yang kelima apa? Itu baru 4 tuh. Yang kelima, ya, khamr. Ya, khamr tuh najis. Ya, yang kelima adalah khamr, najis tuh alkohol. Ya, yang keenam apa? Anjing atau keturunannya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, babi dan keturunannya. Wa ma tawallada minhuma, apapun yang dihasilkan, apapun yang diperanakan dari salah satu, ya, dari anjing atau babi. Jadi ada 7. Selain itu nggak usah bingung. Maksudnya nggak usah bingung apa? Selain itu berarti suci. Ya, selain itu suci. Nggak usah bingung lagi dah. Ya, nggak usah bingung. Ini daki, sholat dakian, sah nggak? Sholat dakian, ada daki nih di sini, sah nggak? Daki termasuk nggak tadi yang najis? Termasuk yang najis nggak daki? Nggak masuk, berarti sah. Orang sholat dakian sah, walaupun ada daki banyak kayak di sini nih misalnya, ya. Sah nggak sholatnya? Dia sholat sah karena daki bukan najis, ya. Nah itu maksudnya di situ. Jadi jangan bingung-bingung. Selain yang 7 ini, insya Allah itu adalah suci. Selain yang 7 ini itu adalah benda yang suci, ya. Terus, darah nyamuk termasuk gak darah? Masuk, berarti najis. Tapi kalau untuk sholat nanti ada yang namanya najis yang dimaafkan, ada najis yang tidak dimaafkan. Misalnya begini, kita korengan di sini ya, korengan di sini ada nanah nih, ya kan? Ada nanah, terus muncrat nih nanah nih, ya enggak? Muncrat, tapi muncratnya cuma di sini doang nih, kagak kemana-mana, itu bisa dimaafkan. Artinya sholatnya tetap sah. Itu termasuk apa? Najis yang dimaafkan. Tapi kalau udah nanahnya ke sini, wah berairan semua, itu nggak boleh. Sholatnya batal, nggak sah. Nah, jadi nanti ada pembahasannya, insya Allah. Ya, darah nyamuk najis gak? Najis, tetap najis. Darah, pokoknya yang namanya darah najis. Permasalahannya ketika dia sholat, apakah dimaafkan atau tidak, gitu. Apakah najis tersebut bisa dimaafkan atau tidak, gitu. Ya, sah atau tidak nantinya untuk sholatnya. Ya. Terus, wat-taharatu 'anin najasati fi thawbi wal badani wal makan, karena sudah isya, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sampai situ dulu dah Pak ya. Udah isya ini. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silakan kita diskusikan. Ya. Yeah. Nah ini bahaya nih, iya bener. Bulu kucing kalau udah terlepas dari kucingnya jadi bangke itu. Ya.
Kalau kita sholat, sarung kita kena bulu kucing tuh. Ya, bulu kucing lewat, nempel tuh. Kan lepas dari kucingnya enggak? Berarti kalau lepas itu jadi bangkai enggak? Di bangkai. Najis. Sholatnya enggak sah. Ya, hati-hati. Betul, ya. Bulu kucing. Ada lagi? Cukup? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah, maulana ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Aqamahallahu wa adamaha wa ja'ala. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا
وكانوا بآياتنا يوقنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن ربك يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. إياك نعبد ولا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم لك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين.